Halo guys, jumpa lagi di Otelo Interior. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ya, pada video kali ini kita lagi mau bikin etalase untuk project kita counter handphone guys. Ya, ini kita sedang proses pembahanan untuk membuat lemari etalasenya. Jadi ini nanti kita mau bikin lemari etalase untuk mendisplay handphone ya guys. Jadi nanti lemari ini akan kita bikin untuk membuat display handphone di salah satu rekanan counter handphone yang biasa kita bikinkan interiornya guys. Ya, simak terus ya guys. Nah, ini kita sedang proses pemotongan untuk bagian kabinet bawahnya guys. Ini nanti bagian kabinet bawah ini kita ada lemarinya guys. Jadi kabinet bawah itu nanti untuk menyimpan stok-stok produk ya guys. Jadi kardus-kardus nanti yang tidak kepakai itu disimpan di kabinetnya ini, dan nanti untuk etalasenya di atasnya guys. Simak terus. Oke, lanjut. Ini kita sedang proses untuk assembly ya guys, atau perakitan kabinetnya. Kita mulai dari panel-panelnya ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri prosesnya. Mungkin teman-teman mau nyoba bikin sendiri di rumah dengan bahan material multiplex seperti ini, bisa kalian ikuti ya teman-teman. Semoga video kami ini bisa bermanfaat. Jadi alat-alat yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya, ini kita merakit pakai menggunakan paku tembak teman-teman. Ini sebelumnya untuk bahan-bahan ini sudah kita potong sesuai ukuran ya teman-teman. Kita potong-potong ya hanya menggunakan table saw yang sebelumnya sudah kita buat ini teman-teman. Jadi table saw-nya alhamdulillah ini berfungsi dengan baik teman-teman, dan hasil pemotongan ini juga baik juga teman-teman. Jadi nanti hasil pekerjaannya bisa rapi teman-teman. Nah, ini sudah mulai untuk masang topnya atau bagian panel atasnya. Kita pasang juga pakai paku tembak teman-teman. Ini Nah, kemudian setelah menggunakan paku tembak, kita juga kuatin lagi menggunakan skrup ya teman-teman. Ini skrup yang kita gunakan itu yang ukuran 1 inch teman-teman. Jadi biar kita sesuaikan dengan yang mau kita rakit ya. Jadi biar
skrupnya itu pas, jadi tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kemudian panel belakangnya ini kita kuatkan lagi menggunakan staples tembak, jadi lebih kuat nantinya. Nah, kemudian ini kita sedang mau pasang pintu. Kita pasang pintu menggunakan engsel sendok ya. Jadi kita bor dulu, itu ukurannya itu dari bibir samping itu paling tidak setengah senti ya teman-teman, atau 0,5 cm. Ini kita pasang pintu pakai satu pintunya pakai 2 engsel ya. Ini mata bornya juga, misal teman-teman mau bikin ini di toko-toko material terdekat biasanya jual mata bor engsel seperti ini ya. Nah, ini kedalamannya juga kita harus hati-hati teman-teman, jangan sampai tembus ya teman-teman. Nanti kalau sampai tembus pintunya eman-eman teman-teman, jadi harus main feeling atau kita tandain dulu. Nah, ini engselnya sudah kita pasang. Ini kita pakai engsel sendok lurus yang slow motion ya, jadi kalau menutup itu nanti dengan perlahan seperti itu guys. Nah, ini setelah engsel kita pasang di pintu, kemudian kita pasang di kabinetnya. Jadi engsel itu macam-macam ya guys, ada yang lubang 2 atau lubang 4. Kalau lebih kuat sih beli yang lubang 4 teman-teman, jadi tidak mudah lepas ya. Jadi yang di kabinet itu kita skrup dengan 4 titik, jadi lebih kuat. Nah, setelah terpasang kita adjustment dulu ya, atau kita setel untuk kerataan pintunya, spasi pintu itu agar bagus ya teman, jadi tidak terlalu renggang juga tidak terlalu rapat seperti itu. Nah, kemudian ini kita rakit untuk kabinet bawah dan panel-panel samping kanan kirinya teman-teman, dan top atasnya ini kita skrupin dulu untuk panel-panelnya. Ini nanti rak etalase handphone ini ukurannya itu ukuran tinggi itu 2,20 m, untuk lebarnya itu 1 meter dan tebelnya itu 35 cm teman-teman. Jadi ini kita bikin menyesuaikan lokasi ya. Nah, ini yang unik teman-teman, jadi kita bikin itu karena di belakang lemari etalase ini tuh nanti ada panel-panel listrik teman-teman, jadi kita bikin pintu kamuflase seperti ini. Jadi fungsinya kalau misal nanti listrik itu panelnya mau diganti ke genset, itu kita buka menggunakan pintu kamuflase yang sedang kita bikin ini teman-teman. Ini sekarang kita pasang panel belakangnya. Nah, ini kita sudah di lokasi ya, kita sedang rakit untuk lampu spotnya teman-teman, jadi lampu hias nanti biar produknya itu terlihat bagus, yang kita kasih lampu 2 titik ini seperti ini. Kita sedang proses penyetelan di lokasi teman-teman. Nah, ini untuk saklar-saklar yang ada di dinding itu nanti kita pindah di lemari di bawah sini teman. Jadi ada 4 saklar untuk saklar lampu plafon, lampu etalasenya sendiri, dan lampu teras depan teman-teman. Jadi kita pindah di sini. Nah, karena yang ini nanti kita akan pindah teman-teman.
ya. Nah itu ya teman-teman bisa lihat, itu di belakangnya itu ada panel-panel listrik. Itu nanti kita bikinkan pintu kamuflase ini jadi agak rapi teman-teman, jadi tidak terlihat berantakan. Nah, untuk saklarnya kan nanti sudah kita pindah di bawah itu, jadi kita tidak perlu membuka-buka pintu lemarinya yang kamuflase tadi. Ini selanjutnya kita pasang untuk pintu kaca ya teman-teman. Jadi ini pintu full kaca, biar produk juga terlihat dengan bagus teman-teman. Kita pakai pintu full kaca dan engselnya pun khusus untuk engsel sendok yang kaca ya teman-teman. Jadi beda dengan engsel sendok yang tadi untuk kabinet. Ini untuk pintu engsel lemari itu sendiri lagi. Jadi memang ada khusus ukuran engsel pintu lemari. Ukurannya lebih kecil teman-teman. Nah kemudian setelah pintu terpasang, kita pasang untuk ambalan-ambalan kacanya teman-teman, seperti ini. Nah ini sudah terpasang semua teman-teman ambalan kacanya. Ini sudah selesai ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah itu kita pasang lampu. Yang sebelah kanan itu sebenarnya kita sudah bikinkan untuk etalase yang lain teman-teman. Nah ini keseluruhan project kita teman-teman. Ini custom untuk meja customer service. Nah, terus lampu gantung itu juga kita bikin teman-teman. Ini ada ambalan, ini ada meja etalasenya seperti ini ya. Nah ini keseluruhannya teman-teman. Nah semoga menginspirasi ya untuk video kali ini.